My God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Shalom, saudara-saudara. Terima kasih pada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali berbakti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami ucapkan syukur, terima kasih untuk kebesaran-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kiranya Engkau juga akan memberkati acara hari ini, dari awal, pertengahan, hampir sampai akhir. Kau juga akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu, Pak Emil, yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar firman yang ditaburkan terus bisa berkenan pada kami. Kau tolong juga urapi teman-temanmu yang ada di sini, yang maupun yang ada di rumah. Dengar doa seru kami ya Bapak. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mengucapkan syukur, terima kasih. Amin. Shalom saudara-saudara, mari kita awali kebaktian hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Kita selalu bersyukur dalam segala situasi kita, di dalam segala kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Amin, amin. Mari kita teruskan pujian kita. Mari kita nyanyikan dengan bergembira, bersukacita karena Tuhan selalu bersama kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya.
Mari kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mari kita lanjutkan lagu sebelum firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kita berdoa supaya Roh Kudus hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita, dan di rumah kita masing-masing. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara. Tes. Hari ini kita akan membahas satu bagian dari kitab suci, yaitu kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Kalau saudara-saudara tidak membawa Alkitab, boleh pinjam punya saya, tapi bahasa Mandarin. Yesaya pasal 40 ayat 31. Kalau saudara-saudara memperhatikan ayat ini, satu ayat tapi penuh dengan kebenaran kitab suci. Jadi kalau kita membacanya satu-satu dan hati-hati. Karena terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu menceritakan isi daripada ayat 31 ini. Bahasa Inggris lebih dekat, saudara-saudara, tapi saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat lebih dalam di dalam ayat yang penting ini. Untuk itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena inilah saat yang sangat indah buat kami untuk menyendengkan telinga, mendengar, menelaah, dan mencoba mengerti sabda Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya yang ditulis di pasal 40 ayat 31 tentang paling sedikit 5 benefits dari orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan ini bukan saja kami tangkap melalui akal budi kami, tetapi kami dapat mencernanya, menikmatinya, dan hidup di dalam satu union with the word of the Lord. Sehingga firman itu menjadi daging daripada daging kami, dan kami
menjadi bagian daripada firman Allah itu sendiri. Ya Tuhan, tidak ada sesuatu yang lebih indah di dalam masa hidup yang sementara ini kecuali firman Tuhan. Dan ini sudah dibuktikan di dalam sejarah entah berapa juta bahkan billion generation of humankind yang sudah dilahirkan di muka bumi ini, satu demi satu harus meninggalkan dunia dan hidupnya menjadi seperti rumput yang hari ini ada, kemudian besok hari sudah layu dan pergi. Tetapi benar apa kata firman Tuhan, segala sesuatu akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah itu akan tinggal tetap. Dan tidak ada satu iota pun dari firman Allah yang tinggal tidak tergenapi. Tapi firman Tuhan itu secara sempurna di dalam the acclamation of the great day yang telah Tuhan tetapkan, maka seluruh pleroma, seluruh kepenuhan dari kitab suci itu akan sudah dinyatakan di semua yang pernah diciptakan dan yang bernafas. Terima kasih, kami bersyukur sekali kami menjadi bagian dari firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita memperhatikan Yesaya pasal 40 ayat 31 ini. Yang dalam bahasa aslinya itu dikatakan V'gohe Adonai wahalipukoa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu wahalipukoa, mendapatkan atau will gain new strength atau mendapatkan kekuatan baru. Sesuatu yang contradiction dengan dunia, saudara. Dunia itu kalau kita menantikan sesuatu itu kita kehilangan energi, kita kehilangan kesabaran, dan kita juga kehilangan enthusiasm. Karena menunggu itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi yang luar biasa, kalau saudara memperhatikan, satu ayat ini ditulis di dalam prosa, di dalam bentuk prosa oleh kitab suci dalam bahasa Ibrani. Dikatakan V'gohe Adonai, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, V'gohe Adonai ini, menanti-nantikan Tuhan ini, saudara-saudara, berasal dari satu kata yang disebut Gova Adonai, menunggu Tuhan. Nah, menunggu Tuhan ini di dalam pengertian bahasa Ibrani yang saya sebutkan tadi, itu pengertiannya sangat menarik. Itu seperti ranting. Bahasa Jawanya dipelintir-pelintir menjadi satu. Atau di-twisted menjadi satu. Ini yang disebut gafah, menunggu, menanti. Jadi seperti tangan Tuhan itu pada saat seseorang itu menanti dia, tangan Tuhan itu turut bekerja sehingga ranting-ranting itu dipelintir-pelintir gitu ya, di-twisted sama Tuhan. Nah, begitu ranting ini di-twisted, saudara, ada kekuatan di dalamnya. Ada satu kekuatan yang unbelievable. Kenapa orangnya menanti-nantikan Tuhan ini seperti ranting-ranting yang dipelintir? Sangat luar biasa. Ini dikatakan V'gohe Adonai yahalipukoa. Satu kekuatan baru itu tiba-tiba lahir gitu loh. Lahir bukan atas dasar atau the nature of the branch. Bukan atas dasar daripada natur dari ranting tersebut. Sebab berdasarkan naturnya, by nature daripada ranting itu, begitu ranting itu ditekuk begini, otomatis patah, bukan? Kalau ini tidak. Yang menantikan Tuhan itu, kekuatan baru itu walaupun dia itu diterjang oleh apapun, diombang-ambingkan oleh apapun kembali, this is the benefit of Kara Elohim. Ini adalah benefit dari menanti-nantikan Tuhan. Seperti
ranting yang dipelintir-pelintir, yang dipelintir-pelintir has been twisted in such a way to be a new branch with strength within. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Engkau adalah ranting, dan aku adalah pokok. Barang siapa yang tinggal di dalam ranting, seperti aku tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam aku, dia itu akan berbuah banyak. Tetapi barang siapa yang tidak tinggal di dalam pokoknya, dia itu seperti ranting yang kering, yang dipatahkan, kemudian dibuang dan diinjak-injak orang. Dan kita akan mendengar suaranya krek, 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 terpatah-patah. Tetapi yang tinggal di dalam pokoknya itu seperti ini yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Wekoye Adonai. Aku menanti-nantikan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu membuat ranting itu bukan hanya hidup, kuat, tetapi terikat menjadi satu. Nah, gambaran ranting ini, saudara, kalau saudara memperhatikan nafas daripada ayat 31 ini, itu artinya orang yang tinggal di dalam Tuhan itu muncul menjadi new person. Orang yang baru. Orang yang baru. Banyak orang memakai istilah menanti-nanti di dalam konteks beragama. Di dalam konteks agama Buddha, yang dinanti-nantikan oleh pengikut-pengikut Buddha itu adalah satu status untuk menjadi bodhisattva. Satu divine being. Itu yang dinanti-nantikan. Sedangkan yang dinanti-nantikan oleh agama lain, saudara kita misalnya saudara-saudara, itu menanti-nantikan dari hasil pekerjaan keagamaannya melalui korban, melalui zakat fitrah, melalui puasa, melalui perbuatan-perbuatan baik. Mereka itu sedang menanti-nantikan the reward from the Lord. Menanti-nantikan pahala dari Tuhan. Apakah ini salah? Sama sekali tidak salah, benar. Upaya manusia untuk mendapatkan reward yang disebut keselamatan masuk ke dalam sorga. Ini yang kita nanti-nantikan. Nah, orang Israel juga menanti-nantikan, tetapi yang dinanti-nantikan adalah pemunculan daripada Messiah, Ha-Mashiach, yang dinanti-nantikan. Dan sampai dengan hari ini, orang-orang Israel itu menantikan Messiah tersebut. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, dia yang disebut Hologos, Shak, Egenetu, dia yang adalah firman yang hidup, itu telah menjadi daging. Shak Egenetu. Daging itu telah berinkarnasi menjadi daging. Sebetulnya penantian daripada iman Kristen ini terwujud dengan hadirnya Kristus menjadi daging, saudara. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan bahwa orang Israel menanti-nantikan Messiah Ha-Mashiach itu sampai dengan hari ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, Wekoye Adonai. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan, ya ahli pukoa. Mendapatkan the new strength yang tidak pernah dia dapatkan, dia dapat serap dari dunia ini. Oleh sebab itu orang yang menanti-nantikan pertolongan manusia akan berakhir dengan kekecewaan. Orang yang menanti-nantikan kasih sayang dari seseorang akan berakhir dengan kepatahan hati, kepedihan hati.
Orang yang menanti-nantikan dirinya untuk dipenuhi dengan kekayaan. Orang yang menantikan dirinya untuk dipuaskan dengan hal apapun yang mereka inginkan. Saudara, seperti beberapa tahun yang lalu banyak orang itu mendengar satu seruan yang luar biasa dari ujung utara Amerika sampai ujung selatan Amerika. Dan suara itu masih berkumandang sampai hari ini. Suara itu berkata, I have a dream. And I have a dream. Dan orang-orang di situ pada waktu itu seolah-olah melihat a dream came true. Mereka menanti-nantikan impian itu menjadi kenyataan. Tetapi sejarah terus bergulir. Darah dan air mata terus tercurah. The big question is, where is the dream? Apakah engkau masih menantikan a dream sampai sekarang? Siapa yang menantikan sesuatu yang diucapkan oleh manusia, itu a dream is remain a dream. Impian itu tetap tinggal di dalam impian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, V'choye Adonai, ya alipukoa. Orang yang menanti-nantikan Adonai Yahweh, kata firman Tuhan, engkau tidak akan capek. Engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan menjadi patah hati. Saya sangat menyukai mendengarkan khotbahnya Nancy DeMoss. Saya senang dengan orang ini ya. Dia melayani Tuhan sudah lebih daripada 40 tahun. Ada yang pernah mendengar ini ya. Khotbahnya bagus sekali dan enak gitu mendengar. Suatu hari Nancy DeMoss itu mengatakan demikian. You are the servant of God. You always listen carefully about the word of God. You carefully research what the Bible really says about the will of God. But I am telling you this morning, you need to wait for the Lord. It is important for you as the servant of the Lord to wait for the Lord. Menanti-nantikan Tuhan. Sebab mengapa? Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan itu justru mendapatkan kekuatan dari waktu ke waktu, saudara-saudara. Dan tidak akan layu, tidak akan lesu. Karena dia itu seperti ranting yang ditwisted menjadi sebuah ranting yang ulet. Yang diceritakan oleh kitab suci melalui Rasul Paulus. Engkau akan memiliki kekuatan baru yang disebut lemah lembut, ulet, elastis. Hanya kecil saja, tapi keelasticity daripada ranting itu walaupun diputar-putar sampai menghantam tanah, menghantam pohon di sekitarnya. Tapi begitu angin ini berhenti, maka ranting yang disebut twisted branch itu akan tegak lagi berdiri. Just like that. It is the wonderful power of the Lord, right? It is. Yes, it is. Kalau saudara pergi ke Tiongkok, itu Om Tim sama Tante itu pernah ya. Dan kita memperhatikan satu pohon yang bernama pohon Yang Liu. Pohon Yang Liu ini rindang. Rantingnya kecil-kecil. Sampai rantingnya itu sampai bisa-bisa menyentuh tanah. Tapi begitu kena angin, mutar-mutar begini. Sudah anginnya berhenti, pohonnya begini lagi. It is. Jadi barang siapa yang menanti-nantikan V'choye Adonai, barang siapa yang duduk dia menanti-nantikan Tuhan, dia itulah yang dimaksud oleh Kristus. Engkau adalah ranting yang tinggal di dalam aku sebagai pokoknya. Ini yang dimaksud oleh apa itu Yesaya pasal 40 ayat 31. Bukan menantikan sesuatu yang lain. Engkau menantikan orang berkhotbah baik. Engkau menantikan orang memberikan Bible study. Itu adalah sesuatu yang baik. Engkau menantikan waktu untuk
melihat Tuhan itu melakukan mujizat di dalam hidup keluargamu, itu sesuatu yang baik. Saudara menantikan Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya di dalam usahamu, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi hari ini, saya memberikan berita firman Tuhan yang membawa bahagia kepada saudara. It is time for you to wait for the Lord. Ini adalah waktu yang tepat bagimu, tidak menanti hal-hal yang lain. Tidak menanti berkat-Nya. Tidak menanti protection, guidance, direction, everything from the Lord. Tetapi kita menanti the Lord Himself. It is a time, it is quality of time for you and me. Duduk diam dan menanti-nantikan Tuhan. Apakah faedahnya? Yang disebut kekuatan baru ini dalam bahasa Ibrani itu kalakox. Ini mungkin yang disemak seperti small reptile. Seperti kayak ular kecil atau lizard seperti itu ya. Yang menjadi simbol daripada the elasticity of the strength. Jadi kekuatan bukan karena kita ini kuat, tidak. Ingat, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi oleh karena roh Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kedikjayaan seseorang, bukan oleh karena powerful strength dari seseorang. Katakan saja kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan otot, kekuatan apa saja. Bahkan menyangkut juga kekuatan ekonomi, kekuatan politik, bukan. Yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani yahalibukoa atau akar katanya holakoa ini adalah the elasticity of the strength. Satu kekuatan yang elastis. Saya ingat perkataan dari Paulus. Orang Kristen itu menangis dengan orang yang menangis. Dia tertawa dengan orang yang tertawa. Dia merasa lapar dengan orang yang lapar. Dan kita kembali pada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia itu mengambil seorang hamba pada saat dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia sama dengan kita. Apakah ini menunjukkan kelemahan Tuhan? Tidak. Dan saya ingat kepada perkataan Paulus. Di tengah-tengah kelemahanku itulah justru kuasa Tuhan itu nyata. Tadi malam selesai saya pulang dari ibadah doa. Saya ini segera pulang. Saya buka garasi, saya masuk rumah. Begitu masuk, rumah saya penuh dengan asap. Aduh, terkejut saya. Kok tidak ada bunyi alarm, saya heran. Ternyata waktu saya pergi ke gereja itu, saya berangkat itu pukul 5:30. Saya pulangnya itu jam 10 malam. Berarti berapa jam? Dan saya itu lagi manasin gulai kambing. Aduh, ini betul-betul kalau bukan Tuhan ini pasti rumah saya terbakar. Karena pernah terjadi sekali. Juga sama, saya manasin gulai kambing, sama gulainya. Dan ini hal yang sama, saya manasin gulai lagi. Waduh, begitu saya melihat itu, karena berapa jam itu saya tinggal itu. Panci kecil lagi. Begitu saya melihat kompor itu saya matikan, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saya mengucurkan air mata. Saya betul-betul sadar. Saya betul-betul melihat. Melihat apa? The invisible hand of the Lord. Dan mencegah rumah itu terbakar. Siapa bisa nyana, saudara? Siapa bisa berpikir soal itu? Tapi justru di tengah-tengah kekuatan inilah, di tengah-tengah kelemahan yang saya miliki, saudara-saudara, saya melihat kuasa Tuhan dan saya semakin tahu betapa lemahnya saya ini. Betapa
Betapa sembrononya saya ini. Bagaimana cara hidup saya ini membuat saya berpikir berulang-ulang, kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkan mata saya melihat kekuasaannya yang dahsyat ini, pemeliharanya yang begitu sempurna dan tidak melepaskan hal-hal untuk mengajar saya untuk menjadi dewasa secara rohani. Tuhan tidak melakukan hal ini begitu api itu mulai membakar saya punya gulai kambing. Tuhan tidak mematikan, ditiup, mati enggak. Tapi dia dibiarkan terbakar. Kalau seumpama saudara-saudara, gulai kambing itu ditiup begitu saja, saya tidak belajar apa-apa. Tetapi begitu melihat ini terbakar, tapi ketika terbakar, justru tidak membakar rumah. Nah, ini yang ajaib. Nah, di situ saya melihat kekuasaan Tuhan dan saya bisa melihat betapa lemahnya saya ini. Saya menanti-nantikan Tuhan seumur hidup saya dan kekuatan selalu baru. Saya bangun berdiri dari lantai di mana saya tersungkur itu dan saya mengatakan, hai jiwaku, terpujilah Engkau, karena Tuhanmu itu hidup. Puji Tuhan. Terus peristiwa yang kedua, saya melihat istri saya, matanya yang kanan dioperasi kan. Sudah berapa kali, 3 kali dioperasi, tidak bisa lihat tetap. Yang kiri itu memang tidak bisa lihat. Tapi ada sesuatu yang ajaib, karena dokter mengatakan yang kiri itu tidak bisa diapa-apain karena tidak ada teknologinya. Istri saya melalui mata yang kiri itu gradually bisa melihat. Ini kan sesuatu yang ajaib, betul tak? Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, seolah-olah kita mau give up ya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau engkau menanti-nantikan aku, engkau itu seperti memiliki kekuatan baru. Itu hanya benefit pertama yang saya sebutkan, saudara-saudara. Benefit yang kedua, hopefully saya bisa selesaikan benefit yang kedua. Benefit yang kedua, dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Dalam bahasa Ibrani itu dikatakan, Ya alu eberkan sharim. Aku seperti seekor Raja Wali yang tiba-tiba mengepakkan sayapnya, shoot gitu. Kemudian dari di mana dia itu berdiri, dia bisa menggerakkan sayap itu begitu rupa, shoot. Itu dia bisa naik begitu rupa. Nah, peristiwa ini apa, saudara? Peristiwa ini apa? Seolah-olah dia menghadapi bahaya yang mengancam. Seperti ada badai yang besar. Nah, seekor Raja Wali begitu dihantam oleh badai, katakan saja badai dari padang gurun yang bergelombang maju. Raja Wali itu memiliki keistimewaan yang hebat, saudara. Keistimewaannya apa? Dia bisa menggerakkan kedua sayapnya itu bisa terbang vertikal seperti ini. Ini dalam bahasa Ibrani itu dikatakan, saudara-saudara, ya halu eber kansharim. Tiba-tiba mengepakkan sayapnya gitu. Kemudian dia terbang. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti itu, saudara. Dia itu seperti Raja Wali yang punya kekuatan dahsyat, entah dari mana kita tidak tahu, saudara. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kita melatih, tidak pernah kita itu menginvestasikan kekuatan itu di dalam hidup kita. Tetapi begitu kita membutuhkan kekuatan itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara-saudara, tidak sia-sia tetapi mendapatkan satu benefit yang luar biasa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya itu, ya alu eber kansharim. Dapat terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, menembus awan. Dan Raja Wali ini apa? Raja Wali ini adalah simbol daripada divine strength, kekuatan ilahi, seperti yang terdapat di dalam serubim, kerub Allah. Kerub itu ciptaan, saudara. Tetapi yang disebut mengepakkan sayap seperti Raja Wali ini, itu mendapatkan divine strength. Saya ingat kepada Daud yang kecil, yang lemah dibandingkan dengan Goliat.
Goliat ketawa-ketawa atas dia. Tetapi Daud mengatakan, aku datang bukan atas hal yang lain. Aku datang dengan membawa nama Tuhan. Nah, ini sesuatu yang ajaib. Jadi betapapun lemahnya orang Kristen, saudara, betapapun lemahnya saudara, kalau saudara memiliki satu hal yang Tuhan senang, satu hal yang istimewa di mata Tuhan, yaitu Wekhoye Adonai, menanti-nantikan Tuhan, saudara sudah mendapatkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengutamakan yang pertama, the primary, yaitu the kingdom of God, maka the secondary is nothing for you. Maka hal yang kedua itu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting buat saudara. Sebab mengapa? The primary itu saudara sudah mendapatkannya. Nah, saudaraku, kita kembali. Jadi the benefit daripada Wekhoye Adonai, menanti-nantikan Tuhan itu membuat lahirnya atau munculnya seseorang yang memiliki kekuatan untuk terbang tinggi melampaui apa yang dapat dia lihat, apa yang dia pandang, apa yang dia rasakan. Begitu dia pandang, badai kehidupan terlalu besar. Begitu dia melihat situasi chaos di dalam rumah tangganya, ini saya tidak percaya saya bisa menyelesaikannya. Begitu dia melihat tidak ada jalan lain kecuali filing bankruptcy, menghantam kehidupan ekonominya. Dia melihat itu dengan matanya, saudara-saudara. Dia bisa menghitung dengan kalkulasi matematik dan ekonomi, dia mampu melakukan hal itu. Tetapi ada sesuatu yang melampaui apa yang dia lihat, ada sesuatu yang melampaui apa yang dia pikirkan, ada sesuatu yang melampaui yang pernah dia ukur, yaitu apa? The benefit of Wekhoye Adonai. Benefit daripada menanti-nanti Tuhan selama ini, itu adalah the best ever investment yang saudara miliki di dalam hidup. The strongest investasi di dalam hidup, bukan investasi atau treasure up your profit on earth, tidak. Tetapi the best, the highest, the most valuable investation in your life is waiting for the Lord, menanti-nantikan Tuhan. Sebab mengapa? Di situ saudara mendapatkan kekuatan yang melampaui segala akal. Engkau dapat melakukan perkara yang besar dan mujizat. Orang percaya bisa melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kelemahannya. Ini disebut mujizat. Itu benefit dari apa? Benefit dari menanti-nantikan Tuhan. Dia melakukan perkara yang besar seperti Raja Wali yang terbang tinggi, saudara-saudara. Dengan mengepakkan sayapnya yang luar biasa hebat ini. Inilah benefit dari Kafah Adonai, Kafah Elohim, Wekhoye Adonai, menanti-nantikan Tuhan. Saudara, satu hal yang saudara perlu garis bawahi dengan baik. Dalam hidup ini, apakah yang kau nantikan? Engkau menantikan kelahiran cucu-cucumu yang baru? That's fine, that's excellent. Engkau menantikan Tuhan menyembuhkan penyakitmu, itu adalah the good hope. Pengharapan yang baik. Engkau menantikan Tuhan menyuburkan tanahmu, menyuburkan bisnismu. Engkau menantikan Tuhan memberikan jodoh di dalam hidupmu, that's good. Tetapi the most important thing in your life, it is now. It is a quality of time. You spend and you invest the whole time for waiting of the Lord. Menanti-nantikan Tuhan. Pada hari ini saudara mendapatkan dua benefit yang saya sebutkan. Memiliki kekuatan yang elastis, yang ulet, yang disebut lemah lembut oleh Paulus. Dan saudara tinggal di dalam pokoknya, yaitu Kristus Yesus. Dan saudara bisa melakukan perkara yang besar. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan membuat kami memiliki kekuatan baru, bisa hidup di tengah-tengah kesulitan apapun. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami menantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami memperoleh kekuatan yang baru dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita datang ke meja Tuhan. Firman Tuhan mengatakan janganlah kita berdosa. Janganlah kita datang dengan tidak hormat ke meja Tuhan. Sebab mengapa meja Tuhan ini adalah diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, untuk mengingat akan Dia. Mengingat akan karyanya, mengingat akan kasih-Nya. Pada malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada tangan orang berdosa, Dia mengajak murid-muridnya untuk berkumpul dan melakukan perjamuan malam terakhir. Pada waktu itu Tuhan mengangkat roti, mengucapkan berkat atasnya. Kemudian Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Terima dan makanlah untuk mengingat akan aku. Terima dan makanlah untuk mengingat akan aku. Dan setelah itu Tuhan mengangkat cawan. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Yang artinya ialah, ketika engkau menerima cawan ini, engkau mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib. Dan yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi di dalam hidup ini, kita menjadi tubuh daripada tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari darah Kristus yang tidak bisa dipisahkan oleh hal apapun. Dan Tuhan mengatakan, terimalah dan minumlah untuk mengingat akan aku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak menerima roti dan cawan Tuhan sebagai lambang daripada tubuh yang dipecahkan, tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan bagi kami. Kami mengingat apa yang Engkau katakan ya Tuhan, I am the bread of life. Dan kami akan menerima itu di dalam wujud roti yang dipecahkan. Demikian juga Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib sebagai penebusan atas kami semuanya. Dan kami menjadi bagian daripada tubuh-Mu dan menjadi bagian darah-Mu. Dan kami mengingat perkataan-Mu, barang siapa yang minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Dan kami hendak menerima roti dan cawan-Mu pagi hari ini. Ampunilah dosa-dosa kami, kejahatan kami, dan sucikan, layakkanlah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdiri. Berdoalah di dalam batin saudara-saudara. Apa yang kau pegang itu bukan hal yang remeh, tetapi alat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memegang roti di tangan kanan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Terima dan makanlah untuk mengingat akan aku. Dalam nama Yesus, makan. Mari kita memegang cawan dengan tangan kanan. Dan ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Terima dan minumlah untuk mengingat akan aku dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perjamuan yang dapat kami ikuti. Kami telah menerima lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang dipecahkan dan dicurahkan bagi kami. Kami menjadi keluarga Allah. Dan ini menjadi simbol daripada eschatological banquet, di mana kami menjadi union with Christ forever and ever. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Emil untuk firman-Nya pada hari ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi pegangan hidup kita. Pada saat ini kami ingin naikkan doa untuk teman-teman kita yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali siang ini kami datang kepadamu. Kami ingin menaikkan doa untuk teman-teman kita. Kami ingin berdoa untuk papinya Feby, Thomas, temannya Leni yang di Banjarmasin, Kok Yakobus, tolong kau tirik mereka satu persatu. Engkau tahu keadaannya, engkau yang akan memberikan kesembuhan. Pada saat ini, kami juga ingin berdoa untuk Ko Yongki, untuk Ko Handi, dan Ciliani. Tuhan tolong kau jamah mereka satu persatu, sembuhkan dari penyakitnya. Kami juga berdoa untuk kesehatan, untuk hamba-Mu Pak Emil, untuk Cilusi, untuk Pak Jonas. Tuhan jaga kesehatannya. Kau pimpin terus, agar dia terus tetap dengan setia melayani. Kami juga berdoa untuk Janet, mantu dari Ciailin. Tuhan tolong kuatkan kandungannya dan babynya, agar dia bisa lahir dengan normal, dengan sehat, tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk
saudara-saudara kita yang lanjut usia, untuk Om Tim, untuk Tante Kristina, untuk Ciing, Tante Juliana, Pak Sugianto dan istri, untuk Tante Tres, untuk Ai Vivi, Tante Hana, Tante Hermina. Tuhan, Engkau pagari mereka satu persatu, agar mereka tetap sehat, dapat menghiburan daripada kamu. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha dan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong jaga kesehatannya, jaga imannya, supaya tetap berserah pada Engkau. Engkau juga jaga pekerjaannya, keselamatannya, dan cukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang sempurna, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya dicurahkan di dalam hidup kita masing-masing, mengairi hidup kita masing-masing, dan mengalir dengan penuh limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu Hari yang termulia. haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya, bersama para tebusan. Sambutlah Raja, segala suka dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah, dalam kemuliaannya, bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja, segala suku kaum dan bahasa,